Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam sapaan firman Tuhan dari gereja kita KBB Jalan Lurah. Hari ini hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021. Dan kiranya saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu walaupun secara live streaming dalam sukacita, umur yang panjang dan dalam kesehatan. Nah Bapak Ibu, seperti biasa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bernyanyi memuliakan namanya yang Maha Kudus dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat yang pertama dan yang kedua. Mari kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 63 ayat yang ke-8. Firman Tuhan begini. Sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Aihodo menjadi pangurupio diau, jala tarbain au marodopolop, dilinggoman ni akka habungmu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu ayat yang sering kali kita baca ketika kita menghadapi pergumulan. Tertulis dalam Mazmur pasal 121 ayat 1. Bunyinya, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Itu adalah sebuah perkataan, sebuah permohonan yang dari seorang yang menghadapi pergumulan dalam hidupnya, di mana dia sudah melihat tidak ada manusia yang bisa diandalkan, tidak ada penolong yang lain yang bisa menolong dia dalam situasi susah dan rumitnya pergumulan di dalam kehidupannya. Karena setiap manusia itu pasti memiliki pergumulan tertentu dan berbagai-bagai macam apa yang dimiliki satu dengan yang lain. Bahkan hampir setiap waktu kita memiliki pergumulan
tetapi setiap waktu juga kita diberikan sukacita yang dari Tuhan. Saudara-saudara, hidup ini sepertinya memiliki sebuah pengalaman yang silih berganti. Ada waktu seperti yang dikatakan pengkhotbah, ada waktu ketika kita menuai sukacita yang dari Tuhan. Tapi ada waktunya kita juga diuji di dalam setiap pergumulan kita di dalam hidup ini. Tetapi perhatikan dalam firman Tuhan saat ini adalah yang menguatkan Bapak Ibu ketika dan mungkin pada saat kita memiliki pergumulan apapun yang dalam hidup kita, pergumulan yang kita sangat tidak inginkan dan bahkan kita menginginkan adanya jalan keluar untuk menghadapi, atau ketika kita menginginkan untuk keluar daripada pergumulan kita ini. Saudara-saudara, lihatlah Daud yang ketika dia memiliki pergumulan yang sangat-sangat hebat dalam hidupnya. Dia tidak mengandalkan bantuan dari manusia karena tidak ada seorang manusia pun yang bisa diandalkan untuk keluar dari pergumulannya itu. Tetapi ketika dia berada di sebuah tempat, dia melayangkan matanya ke bukit-bukit dan ke gunung. Dia bertanya dalam hatinya, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Lalu di ayat 2 dia berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakiku goyah, penjagamu tidak akan lenyap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu, dan matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mazmur 121 ayat 1 sampai ayat 8. Itu yang menjadi pegangan kita Bapak Ibu. Dan Mazmur 63 ayat 8. Dia bersaksi bahwa sesungguhnya Allah lah yang menjadi penolong bagi dia. Allah yang menaungi dia di dalam naungan sayapnya. Maka dia akan bersorak-sorai dan bersuka cita karena Tuhan berada di dalam pihaknya. Tuhan membela perkaranya dan Tuhan memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan dan segala apa yang dia hadapi, selama dia itu benar di hadapan Tuhan. Tapi lihat Bapak Ibu, uji apa yang menjadi pergumulanmu. Tapi jika pergumulanmu itu hanya karena kepentingan dirimu, hanya karena kemauan dagingmu, jangan berdoa meminta pertolongan Tuhan. Karena Tuhan tahu, Tuhan tidak mau diuji dengan segala kejahatan. Tapi jika engkau bergumul dalam imanmu, jika engkau bergumul dalam sebuah hal yang engkau inginkan menurut kehendak Tuhan yang terbaik dalam hidupmu, percayalah Tuhan akan melindungi engkau. Atau engkau memperkuat dirimu dengan setia di dalam imanmu kepada Tuhan. Orang menyumpahi, orang menaruh sakit hati dan yang tidak baik kepadamu, merencanakan yang tidak baik dan kejahatan kepada engkau. Percayalah Tuhan melindungi engkau. Jangan andalkan manusia, tapi andalkanlah Tuhan senantiasa. Nah saudara-saudara, Tuhan adalah penolong yang setia. Dalam setiap waktu dan perbuatannya ajaib. Bahkan di luar daripada nalar kita, Tuhan akan menyediakan pertolongan. Tuhan bisa memakai semua apa yang ada di dalam ciptaannya ini sebagai penolong bagi kita. Dan kita akan melihat pertolongan Tuhan. Lalu kita akan bersorak-sorai karena Tuhan berada di pihak kita dan mendengarkan doa kita. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita tetap menjalani hidup dengan penuh kebenaran di dalam iman, menjunjung tinggi keadilan, dan juga tetap melakukan kebaikan. Tuhan akan menilai hidupmu. Tuhan akan selalu berada di dalam pihakmu selama engkau berjalan dalam kebenaran Tuhan. Amin. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, Bapa dalam surga, dalam Kristus Tuhan kami yang baik.
Kami telah mendengar firman Tuhan pada pagi ini. Terima kasih Tuhan mengingatkan kami kembali bahwa kami adalah manusia yang Engkau ciptakan dari debu dan tanah. Tuhan yang memberikan napas kehidupan. Dan Tuhanlah yang memiliki segala hidup kami yang apa dan apa yang ada di dalam hidup kami ini. Engkau adalah Raja yang Maha Kuasa, Raja yang memiliki segala sesuatu dan menciptakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Terima kasih Tuhan, firman-Mu pada hari ini menguatkan dan mengingatkan kami kembali. Kami memiliki pergumulan yang berbagai-bagai macam yang setiap waktu yang kami hadapi. Tetapi biarlah melalui pengalaman hidup kami pada masa yang lampau, kami bisa melihat ke belakang. Bagaimana kami bisa lepas dari pergumulan kami, itu bukan karena kekuatan kami, tapi karena pertolongan Tuhan yang nyata. Karena Engkau adalah Allah yang maha baik, yang mendengarkan setiap pergumulan dan setiap jeritan minta tolong orang-orang yang mengasihi Engkau. Kami percaya pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat dan akan tepat waktu senantiasa ya Tuhan. Terima kasih. Biarlah perjalanan hidup kami pada pagi hari ini, dalam pekerjaan kami, keluarga kami, jemaat Tuhan, gereja Tuhan, Engkau lindungi kami senantiasa. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita. Amin.